sobat, kembali lagi di channel Cerita Sari Sigit. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib subscribe channel ini agar kita mencapai 100.000 subscriber dalam setahun. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah micin. Siapa yang terkenal dengan monosodium L-glutamate, MSG atau micin? Masyarakat Indonesia bisa dibilang sudah akrab dengan penyedap rasa satu ini. Micin dikenal bisa membuat masakan menjadi jauh lebih sedap. Di sisi lain, kehadirannya menimbulkan kontroversi lantaran dianggap membuat otak menjadi bodoh. Bahkan kata micin digunakan pada istilah populer seperti generasi micin. Ungkapan itu membuktikan bahwa micin, vetsin, atau MSG memang lekat dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Lalu, bagaimana sejarahnya? Penemuan micin tidak bisa dilepaskan dari Kikunae Ikeda, seorang ahli kimia Jepang yang menciptakannya. Mulanya, Ikeda yang sedang berhadapan dengan semangkok sop rumput laut bertanya-tanya, apa yang membuat dashi kaya rasa? Dashi sendiri adalah buah kaldu standar untuk beberapa makanan di Jepang. Dalam makanan Jepang, dashi terbuat dari fermentasi terebusan rumput laut dan ikan kering. Kaldu ini sering digunakan oleh koki untuk menambah cita rasa makanan, yaitu rasa gurih pada makanan tak berdaging. Untuk beberapa alasan yang sulit dijelaskan, dashi membuat makanan terasa enak. Hal inilah yang kemudian membuat Ikeda ingin mencari tahu alasan dibaliknya. Pada tahun 1908, Ikeda mengisolasi substansi utama dashi, yaitu rumput laut Laminaria japonica. Selanjutnya, dia melakukan serangkaian percobaan seperti penguapan untuk mengisolasi senyawa spesifik dalam rumput laut. Setelah berhari-hari melalui penguapan, rumput laut tersebut mengkristal. Saat dicicipi, Ikeda mengenali rasa gurih dari dashi. Ia menyebutnya sebagai rasa umami dari kata umai yang berarti lezat. Hal ini menjadi terobosan pertama yang menantang pemikiran tentang rasa dalam kuliner yang biasanya hanya mengenal 4 rasa, yakni asin, pahit, asam, dan manis. Setelah ia menemukan itu, kini kita mengenal rasa kelima, yaitu gurih, NO4. Rumus molekul tersebut sama seperti asam glutamat, sebuah asam amino non-esensial, karena tubuh manusia menghasilkan senyawa ini dengan sendirinya. Tanggal 25 Juli 1908, micin akhirnya dipatenkan di Jepang. Asam glutamat juga diproduksi tubuh, guys. Seperti yang disebutkan di atas, asam glutamat sebenarnya juga diproduksi dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, asam glutamat sering ditemukan sebagai glutamat, senyawa berbeda jika kehilangan satu atom hidrogennya. Glutamat merupakan salah satu neurotransmitter yang paling banyak di otak. Senyawa ini memainkan peran penting dalam memori dan pembelajaran. Selain pada tubuh manusia, senyawa ini juga diproduksi pada tubuh beberapa hewan dan tumbuhan. Senyawa ini juga dapat dengan mudah kita temui dalam berbagai bahan makanan alami. Sebut saja tomat, keju, jamur, buah, sayur, bahkan ASI atau air susu ibu juga mengandung glutamat, guys. Dengan kata lain, sebenarnya micin atau MSG tanpa ditambahkan pun sudah terkandung dalam makanan alami. Micin digunakan untuk merek dagang. Menyadari keberhasilannya merumuskan molekul kristal yang disebut umami tersebut, Ikeda kemudian mulai berpikir untuk memproduksinya secara massal. Pada tahun 1909, Ikeda mendirikan merek dagang Ajinomoto, dalam bahasa Jepang berarti esensi rasa, untuk memproduksi temuannya. Kala itu, bahan tambahan dalam masakan ini dibuat dengan memfermentasi protein nabati. Sayangnya, micin tak langsung diterima pasar. Ajinomoto sempat kesulitan menarik perhatian konsumen. Bahkan, pada 4 tahun pertama, mereka tidak menghasilkan keuntungan. Nah, pada tahun 1931 adalah titik balik dari difusi MSG. Tahun tersebut Ajinomoto sangat digandrungi oleh masyarakat, apalagi setelah produk ini secara resmi digunakan di meja kaisar. Micin juga menjadi kontroversi, guys. Nah, keterangan micin bukan tanpa bantu sandungan. Bahan penyedap rasa ini sering dikaitkan dengan berbagai hal buruk, misalnya membuat bodoh atau sakit. Hal ini mungkin bermula dari tulisan Robert Homan Kwok, seorang dokter keturunan Cina Amerika di Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1968, Kwok menulis sebuah esai ke New England Journal of Medicine tentang sindrom restoran Cina. Dalam esai itu, Kwok menceritakan bagaimana dia mengalami mati rasa di bagian belakang leher yang menyebar hingga ke lengan dan punggung, lemas dan berdebar-debar setiap kali makan di restoran Cina. Ia sempat menduga bahwa penyebabnya adalah kecap dan anggur, tetapi kemudian pilihannya jatuh pada MSG yang digunakan sebagai bumbu pelengkap di restoran Cina. Esai tersebut kemudian memantik berbagai penelitian ilmiah mengenai efek micin pada manusia dan hewan. Lalu, amankah mengonsumsi micin? Pada tahun 1997 sempat diadakan pertemuan konsensus yang membahas apakah micin
berbahaya atau tidak. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tingkat asupan yang aman mengenai penambahan micin. Para peneliti memaparkan bahwa micin dapat diberikan secara terus-menerus pada manusia dalam dosis besar tanpa menimbulkan efek samping. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bazzano pada tahun 1970. Pada pertemuan Bazzano, micin bisa diberikan hingga dosis 147 gram per hari selama 30 hari atau lebih tanpa menimbulkan efek samping. Berbagai penelitian tentang keamanan micin juga terus dilakukan. Salah satunya pada tahun 2000 yang melibatkan 130 orang yang menyebut diri mereka reaktif terhadap MSG. Para peserta kemudian diberi larutan MSG atau placebo obat kosong. Jika mereka mengalami satu di antara 10 gejala yang ada dalam daftar, mereka akan diuji kembali dengan MSG dalam dosis yang sama untuk melihat konsistensi. Selain itu, peserta juga diuji dengan dosis yang lebih tinggi untuk melihat apakah hal tersebut justru meningkatkan gejala yang dirasakan. Setelah diuji kembali, hanya 2 dari 130 orang yang menunjukkan reaksi konsisten terhadap MSG dan bukan placebo. Namun, ketika mereka diuji dengan MSG dalam makanan, reaksi ini justru menjadi tidak konsisten dan menimbulkan keraguan pada validitas sensitivitas MSG. Melihat penelitian-penelitian di atas, Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA pun mengategorikan MSG sebagai GRAS, generally recognized as safe, atau umumnya diakui aman. Meski demikian, saat ini penelitian lebih lanjut tentang micin terus dilakukan. Jadi sampai sekarang micin masih terus dilakukan penelitian, guys. Apakah micin ini aman untuk tubuh atau tidak, guys? Jadi cukup sekian video kali ini tentang sejarah micin. Ikutin terus video di channel Cerita Sari Sigit. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.